Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabiyyi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi usia panjang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa usia kita ini untuk lebih taat kepada Allah dalam rangka mencari kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia sampai di akhirat. Shalawat wassalam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Kali ini sampai pada hadis ke-104, sikap orang beriman. Nabi bersabda, "Idza sarratka nalikane wus nyenengake ing sira apa hasanatuka keapian siro, kebagusan siro, wasaatka lan nyusahno ing siro, opo sayyiatuka keelekan siro, fa anta moko utawi siro iku mukminun wong kang iman. Idza saratka bila membahagiakanmu, hasanatuka kebaikanmu, wasaatka dan menyusahkanmu, sayyiatuka keburukanmu, fa anta maka engkau mukminun orang yang beriman. Apabila kebaikanmu membuat engkau gembira dan keburukanmu membuat engkau duka cita, maka engkau adalah termasuk orang yang beriman. Dalam hadis sebelumnya telah disebutkan bahwa pertanda beriman ialah bila seseorang suka bolak-balik pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dalam hadis ini disebutkan pula pertanda lainnya, yaitu bila ia merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa bersedih hati dengan keburukan yang pernah dilakukannya. Pendengar yang berbahagia, sesuatu yang baik itu pasti akan menimbulkan rasa senang, rasa bahagia. Aslinya seperti itu. Dan sesuatu yang buruk itu akan menimbulkan perasaan susah, perasaan sedih. Kenapa? Karena yang merasakan senang dan sedih adalah roh kita. Sedangkan roh kita itu dari Allah. Maka yang berasal dari Allah itu jika mendapatkan sesuatu yang dari Allah, yaitu kebaikan-kebaikan, bisa disebutkan kata lain amal soleh, perbuatan baik, maka senang. Dapat dari Allah amal soleh, maka rohnya senang. Tetapi kalau roh kita itu melakukan kejelekan sedangkan Allah melarangnya, dan roh kita sudah janji taat pada Allah, maka roh kita akan meronta, roh kita akan berontak, roh kita akan komplain. Komplainnya dengan merasa sedih, merasa susah. Itu kalau terlalu banyak bisa-bisa menjadi stres. Kalau terlalu banyak bertumpuk-tumpuk dosa-dosa besar terus dan ia tidak segera bertobat kepada Allah, at-taibu kama la dzambalah. Orang yang tobat itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, sudah enjoy kembali, fresh kembali rohnya. Maka otomatis kalau kita melakukan kejelekan secara normal, kalau kita orang-orang yang masih ada petunjuk dalam jiwa kita, mesti kita merasa susah.
Nah, kalau kita senang dengan amal baik kita susah karena kita terlanjur melakukan perbuatan buruk, maka itu tandanya masih ada iman dalam jiwa kita. Dan kalau ada iman, masih ada nur, masih ada cahaya dalam hati kita. Dan kalau ada cahaya, kita masih dibimbing untuk berjalan pada kebenaran. Bukankah perasaan susah karena kejelekan itu suatu tanda lampu kuning supaya kembali lagi jalan kebenaran? Nah, kita lanjutkan pendengar pada hadis ke-105. Keistimewaan nama Muhammad. Idza sammaitum nalikane wus maringi jeneng sapa sira kabeh alwalada ing anak Muhammadan ing jeneng Muhammad fa akrimuhu mongko mulyakno sira kabeh ing Muhammad wa ausi'u lan ngeluasake sira kabeh njembarake sira kabeh lahu kanggo Muhammad fil majlisi di majlis wala tuqabbihu dan jangan memburukkan atau menghina kalian lahu padanya wajhan wajah. Saya ulang, idza sammaitum nalikane wis maringi jeneng sapa sira kabeh alwalada ing anak Muhammadan ing jeneng Muhammad fa akrimuhu mongko mulyakna sira kabeh ing Muhammad wa ausi'u lan ngeluasno sira kabeh lahu marang Muhammad fil majlisi ing panggon lungguh wala tuqabbihu lan aja ngolo-ngolo aja ngelek-ngelekno sira kabeh lahu marang Muhammad wajahan ing wajah. Apabila kalian menamakan anak dengan nama Muhammad, maka muliakanlah dia dan berilah tempat duduk untuknya dalam majelis, serta janganlah kalian memburuk-burukkannya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan memberi nama anak dengan nama Muhammad. Di sini disebutkan wala tuqabbihu lahu wajhan. Janganlah kalian mengatakan kepadanya semoga Allah memburukkan wajahmu, dan jangan pula kalian menisbatkannya kepada keburukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apabila seseorang menamakan anaknya dengan nama Muhammad, maka hendaknya ia memuliakannya dan tidak menjelek-jelekannya. Pendengar yang berbahagia, hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa nama anak dengan nama Muhammad itu ternyata bukan hanya sekedar sebuah nama, tetapi itu adalah tafaul, doa orang tua. Muhammad artinya orang yang terpuji. Maka kalau ada orang namanya Muhammad, insya Allah tafaul atau pengharapan atau doa dari orang tuanya dikabulkan oleh Allah. Ia menjadi orang yang terpuji. Nabi pun berpesan kalau ada orang namanya Muhammad, hormati dia. Kalau dalam majelis misalnya orang banyak berdesak-desakan, kasih tempat dia. Dan jangan menghina dia, jangan menjelek-jelekkan dia, apalagi mendoakan jelek padanya. Nah, ternyata ada keistimewaan tersendiri memberi nama Muhammad kepada anak kita. Ada pula yang waktu kecil misalnya namanya Suyanto misalnya, lalu ketika haji namanya ditambah dengan Muhammad Suyanto, boleh. Apa termasuk dalam hadis ini? Termasuk juga. Maksudnya adalah memberi nama seseorang dengan nama Muhammad. Tentu juga ada pengharapan supaya sebaik Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini pelajaran yang kita peroleh ternyata tidak sembarang pertimbangan kita memberi nama pada anak. Kalau orang dulu itu memberi anak itu sesuai dengan kondisi waktu itu. Ada peristiwa suatu peristiwa, maka diberi nama peristiwa itu anaknya. Itu kan bikin nama asal-asalan itu.
Atau sekedar lahirnya bulan Ramadan, kasih nama Ramadan misalnya. Kasih nama memang bebas, kebebasan bagi orang tua. Tetapi ada yang lebih baik dari itu. Apa? Diberi nama yang bagus sebagai doa. Kalau dalam hadis ini diberi nama Muhammad. Lah kalau semua disebut Muhammad kan jadi terlalu banyak Muhammad. Ya Muhammad ada kelanjutannya. Muhammad Soleh, Muhammad Karim dan lain sebagainya. Jadi untuk membedakan ada Muhammad lanjutannya apa. Kalau kita ke Mekah, ke Arab sana, orang itu sebanyak-banyak dipanggil Muhammad. Kalau orang itu Ahmad, Abdullah, ya sekitar itu namanya orang-orang Arab itu, Masya Allah. Nah demikian para pendengar, tentang nama ternyata sangat berarti, ya. Tidak benar berarti suatu pernyataan apa arti sebuah nama. Sangat penting menurut hadis ini, karena itu adalah doa bagi penyandangnya. Hadis berikutnya ke 106, etika minum. Idza syaribtum nalikane wus nginum sira kabeh almaa ing banyu fashrabuhu mongko minum sira kabeh ing mak mason kelawan nyesep menghirup. Wala tashrabuhu lan ojo nginum sira kabeh ing mak aban kelawan glogok. Apa itu bahasa Jawa glogok? Meneguk. Fa innal abba moko setuhuning glogok iku yurithu mengakibatkan nyebabake opo abba al kubada ing loro ing penyakit hati, ing loro ati, bisa juga loro limpo gitu ya. Ternyata ada teori tersendiri minum itu. Idza syaribtum jika kalian minum alma'a pada air fashrabuhu maka minumlah kalian pada air itu mason dengan menghirup. Wala tashrabuhu dan jangan minum kalian pada air itu abban dengan meneguk. Fa innal abba maka sesungguhnya meneguk yurithu mengakibatkan al-kubada sakit ginjal atau sakit limpa atau sakit hati. Apabila kalian minum air, minumlah dengan cara menghirupnya. Jangan meminumnya dengan cara meneguk, galak langsung masuk itu. Sesungguhnya hal itu akan menyebabkan penyakit hati atau ginjal atau limpa. Masya Allah. Hadis ini menerangkan tentang adab dalam minum. Apabila seseorang minum, dianjurkan hendaknya ia menghirup berkali-kali. Jangan sekali teguk habis, karena banyak atau karena dapat mengakibatkan penyakit hati atau ginjal atau limpa itu. Masya Allah. Makan minum ternyata ya ada adabnya tersendiri. Salah satu tata krama aturan kalau minum adalah minumnya dengan menghirup berkali-kali. Jadi masuknya pelan-pelan gitu. Bukan sekali klak-klak langsung habis. Nah kalau sangat haus kan mungkin gitu. Ya mungkin saja, tapi sesekali saja, jangan tiap minum seperti itu. Kalau Rasulullah mensabdakan di sini menyebabkan sakit hati, sakit atau ginjal atau limpa, maka Rasulullah itu petunjuk dari Allah, itu benar. Bisa nanti dibuktikan dalam teori kedokteran mungkin oleh bidang kedokteran ini, bahwa minum klak dan setiap minum seperti itu akan ada pengaruh negatif terhadap kesehatan kita. Minumlah, menghirup pelan-pelan, dinikmati. Termasuk dalam etika minum, Nabi juga pernah bersabda, jangan minum dengan berdiri, jangan makan dengan berdiri, tapi dengan duduk tenang. Ternyata Rasulullah sangat memperhatikan etika sekecil-kecilnya, termasuk dalam hal makan dan minum ini. Kita lanjutkan hadis ke-107, mendirikan sholat dengan baik dan khusyuk. Idza shalla nalikane sholat sapa ahadukum salah sujini sira kabeh
falyusolli moko becik salata sapa ahad salata muwaddi'in kaya salate wong kang pisahan. Salataman kaya salate wong kang layadzunnu orang ngira sapa man annahu setuhune man iku yarji'u bali sapa man ilaiha marang salat abadan salawase. Idza shalla jika salat ahadukum salah satu kalian atau seseorang falyusolli maka salatlah ia salata muwaddi'in seperti salatnya orang yang berpisah, orang yang berpisahan. Sholataman seperti salatnya orang la yadhunnu ia tidak mengira annahu bahwa dia yarji'u kembali lagi ilaiha kepada salat itu abadan selamanya. Apabila seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka kerjakanlah seperti sholatnya orang yang menyangka tidak akan lagi mengerjakannya untuk selamanya. Nah, hadis ini menganjurkan kepada kita agar mengerjakan sholat dengan baik dan khusyuk, sehingga digambarkan oleh hadis ini seakan-akan kita hendak berpisah dengannya dan tidak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya. Dengan demikian berarti kita mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan, dinikmati, diresapi, dan penuh kerendahan hati. Maka makna hadis ini senada dengan makna yang diutarakan oleh hadis lainnya, yaitu yang menyatakan hiduplah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nabi bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamudu ghadan. Berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu, beribadahlah untuk persiapan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Seakan-akan kita sudah berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan pelaksanaan sholat yang kita kerjakan. Jadi diupayakan setiap sholat kita usahakan bisa konsentrasi, bisa benar-benar merasa dekat dengan Allah. Itu bisa ditempuh dengan 3 makom. Yang pertama namanya makom mujahadah, makom bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, makom bersungguh-sungguh memerangi godaan setan dalam sholat itu, makom bersungguh-sungguh untuk menghadapkan diri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, dengan penuh kerendahan di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya setelah makom mujahadah lalu makom munajah, munajat. Kita berbisik-bisik, kita berdialog, kita omong-omong, ya, kita berbincang-bincang dengan Allah dalam sholat. Apa yang kita baca, kita komunikasikan kepada Allah seakan-akan kita matur langsung kepada Allah. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita matur kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu munajah, munajat, berdialog, berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan asyik kepada Allah, berkomunikasi dalam sholat. Itu yang kedua makom munajah. Kalau sudah makom munajah kita lakukan sampai sekian lama, maka akan naik pada makom musyahadah. Makom musyahadah seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Kalau Nabi pernah bersabda tentang ihsan, wa mal ihsanu al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu di atasnya Islam, ya. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu tingkatan yang tertinggi dari seseorang yang beriman. Ihsan sudah memperbaiki segala pribadinya. Adalah jika engkau bisa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seakan-akan kita melihatnya,
itu sulit bagi kita orang kebanyakan. Maka Nabi memberi solusi, fa illam takun tarahu, maka jika kau tidak bisa seakan-akan melihat Allah di hadapanmu, fa innahu yaraka, maka yakinilah, merasalah bahwa Allah melihatmu. Jadi minimal kita supaya bisa mujahadah, munajah, musyahadah, kita supaya merasa setiap kali sholat kita dilihat oleh Allah. Kalau sudah kita dilihat oleh Allah, kita sungguh-sungguh, kita komunikasi, insya Allah nanti sampai pada makom musyahadah, seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Makom-makomnya orang makrifat, orang-orang yang sudah punya tingkatan tinggi setelah melalui tasawuf, setelah melalui menjalankan tasawuf, atau bahkan dia melalui pada jenjang torekot, lalu meningkat pada jenjang hakikat, dan pada akhirnya sampai kepada derajat ma'rifat yang makom musyahadah tadi, seakan-akan berhadapan dengan Allah. Minimal kita orang kebanyakan, minimal kita masuk dalam makom mujahadah, bersungguh-sungguh menghadapkan diri dan semua perhatian kepada Allah. Insya Allah selambat laun kita akan bisa sampai pada makom munajah, berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan sholat itu. Masya Allah, betapa bahagianya kita bisa mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah Rabbul Izzah, kepada Allah Khaliqul Alam, tentang apa saja yang menimpa kita. Bukankah kalau kita merasa dekat dengan Allah itu bahagia, roh kita tiada tara, roh kita merasa bahagia, benar itu. Kalau kita bisa konsentrasi, khusyuk, merasa dekat dengan Allah, selesai semua permasalahan dunia, karena Allah akan